Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah Eka? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba yuk. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini Ustazah ingin mengajak kalian mendengarkan cerita. Wow, siapa anak Ustazah mau dengar cerita? Saya. Siapa anak Ustazah mau mendengar cerita? Saya. Semuanya mau mendengar Cerita. Ceritanya tentang apa ya? Hari ini Ustazah Eka ingin mendengarkan kalian, ya, ingin menceritakan kepada kalian kisah seorang sahabat, tapi pada saat itu dia belum masuk Islam. Nah, apa ya, siapa ya? Judulnya adalah Si Penggembala Kambing yang Jujur. Nah, anak-anak Ustazah, siapa yang suka berbohong? Ada ya? Semuanya. Oh, Abang Rehan suka berbohong? Enggak ya? Iya, Enggak boleh. Dia juga. Harus jujur ya, karena nah makanya dengarkan nanti ada apa dengan orang yang suka jujur. Oh, coba dengerin Ustazah ya. Kenapa coba kita harus jujur? Ini ada kisah yang sangat seru nih, sangat menarik nih. Dengarkan ya. Nah, si penggembala kambing yang jujur. Coba siapa yang tahu bagaimana bunyi kambing? Woi, kompak semuanya. Bunyi kambing gimana? Nah, pada suatu hari ya, ada seorang penggembala kambing. Nah, dia senantiasa bawa tongkat nih. Tongkatnya dia bawa, kambingnya banyak sekali. Wah, ada kambing yang lagi mengembek. Embe. Ada kambing yang lagi makan. Coba tahu bunyinya kambing yang lagi makan rumput? Kraps, gitu ya. Nah, terus ada lihat kambing yang sedang berlari, gimana larinya? Nah, begitu ya. Nah, kambingnya sangat banyak sekali. Nah, penggembala kambing yang itu bukan kambingnya dia, tapi kambingnya salah satu petinggi orang Quraisy, ya. Namanya Utbah, ya. Nah, jadi Abdullah ini menggembalakan kambingnya orang lain, bukan punyanya. Tiba-tiba nih ya, ada dua pengembara. Pengembara itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan, musafir. Nah, dia kemudian keletihan, gitu ya, capek gitu. Nah, penggembala kambing lagi duduk enak-enakan sambil melihat kambing-kambingnya nih, jangan sampai ada yang jauh nggak terlihat, bahaya nanti bisa hilang, maka diperhatikan satu-satu. Aman. Nah, apalagi kalau ada yang memburu kan khawatir. Nah, maka diperhatikan. Namanya juga penggembala, berarti dia yang menjamin gembalaannya tidak pergi kemana-mana dan pulang dalam keadaan kenyang. Nah, tiba-tiba datang dua orang nih, kemudian menemui si Abdullah tadi. Wahai si Fulan, ya dipanggilnya Fulan karena nggak tahu namanya. Bolehkah saya meminta air susu kambing Anda? Ya, kata seseorang penggembara itu, orang yang sedang dalam perjalanan tadi. Terus apa jawabnya si Abdullah tadi? Dia mengangkat tangan. Maaf, ini bukan kambing saya. Ini adalah kambing orang lain, bukan kepunyaan saya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa memberikan air susu kepada Anda. Dengan wajah yang letih, dua penggembara tadi capek kan? Dia dari perjalanan menaikin bukit karena dia dikejar oleh orang kafir Quraisy. Nah, akhirnya apa? Ya sudahlah, dia tidak bisa membantah ya, karena memang kambing itu bukan punyanya Abdullah tadi, gitu ya. Sehingga apa? Tersenyum ya, dua orang tadi tersenyum karena apa? Kejujuran Abdullah, meskipun dalam keadaan yang
gitu ya. Terdengar nih ya, kambingnya tuh pada berteriak, mbe, 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 mbe. Kan banyak sekali kambingnya. Nah, kemudian ada yang tahu nggak siapa dua pengembara itu? Ada. Antum sudah tahu? Tahu. Siapa namanya? Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Oh, sudah tahu ceritanya ya? Pernah mendengar? Sudah. Oke, nah Belum. ternyata ada yang belum. Jadi dengarkan yang belum ya. Ternyata dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq yang sedang dalam perjalanan ya, karena dikejar-kejar oleh orang Quraisy, maka dia beristirahat dan kehausan ingin minum. Akhirnya apa? Karena tidak dapat izin nih, si kambing itu kan bukan punyanya si Abdullah tadi, jadi tidak diperbolehkan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah berkata kepada si Abdullah tadi, wahai fulan, apakah engkau punya kambing yang masih muda? Kambing betina yang masih muda, punya enggak Anda? Kata Rasulullah. Benar, ada enggak kamu? Benar, ada enggak kamu kambing yang masih muda? Nah, ditimpali sama Abu Bakar. Akhirnya apa? Kata si Abdullah gitu ya. Oh, ada. Gitu, langsung diajak. Sini. Terus dilihatlah kambing-kambing itu. Wah, yang ini nih kambingnya. Nah, kambingnya masih muda. Kemudian didekatkan kepada Nabi Muhammad tadi. Nah, akhirnya bawakan ke sini, kata Nabi Muhammad. Nah, terus diusap-usap sama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah supaya turun keberkahan. Nah, akhirnya apa? Setelah selesai berdoa, disuapkan sesuatu ke dalam mulutnya si kambing tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya apa? Tiba-tiba padahal kambingnya itu masih muda, masih kayak anak-anak remaja lah ya, belum waktunya dia mengeluarkan air susu. Tiba-tiba siapa yang pernah minum susu kambing? Ada yang pernah minum susu kambing? Nah, enak sekali susu kambingnya, bagus itu. Nah, susu kambingnya ini apa? Keluarlah itu air susunya, terus diperas, wah, masya Allah, kata si Abdullah tadi. Ternyata yang tadinya kambing ini belum pernah mengeluarkan susu, tiba-tiba langsung banyak air susunya. Nah, akhirnya apa? Diminumlah sama si penggembara tadi. Siapa penggembara tadi? Abu Bakar As-Siddiq Dan Rasul Muhammad Rasulullah SAW. Betul, akhirnya diminum. Kalau zaman dulu gelasnya nggak kayak kita ya, gelasnya kayak gini lah ya, cekung lah pokoknya, bisa menampung air. Kemudian apa? Bismillah. Lagi juga, bahkan juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu juga Abdullah ya, semuanya kenyang. Kemudian apa coba yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Kempislah. Nah, air susunya kemudian kempis lagi, seperti tidak barusan mengeluarkan air susu, kembali semula gitu ya. Nah, kembali semula tidak. Nah, masya Allah. Nah, itulah ya. Akhirnya apa? Si Abdullah itu terheran-heran. Luar biasa. Siapa ya orang hebat ini ya? Nah, Alkisah ya, cerita akhirnya ternyata si Abdullah ini nanti masuk Islam, salah satu pejuang Islam juga ya. Abdullah yang kemudian dia masuk Islam karena apa? Karena memiliki akhlak yang baik. Nah, itu ya, karunia Allah. Barang siapa yang berbuat jujur, berkata yang jujur, insya Allah akan diberikan apa tadi? Rahmat oleh Allah tadi ya, dikasih rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah. Coba siapa yang nyangka? Tiba-tiba yang perutnya kosong jadi terisi dengan air susu tadi. Padahal tadinya nggak ada air susunya tuh. Tiba-tiba dikasih rezeki sama Allah. Siapa yang membuat? Siapa yang memberikan mukjizat itu? Allah, benar.
melalui tangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa anak Umi yang mau jadi orang jujur? Siapa anak Umi, anak ustazah yang nanti jadi orang solih? Semuanya ya akan jadi orang solih. Masya Allah, hebat sekali. Nah, jadi itulah tadi ya kisah si penggembala yang jujur. Dikasih apa sama Allah? Dikasih rezeki, yaitu apa? Susu gitu ya. Kemudian bisa membantu Nabi Muhammad dan Abu Bakar, dan yang lebih hebat lagi nanti Abdullah ini akan masuk Islam ya. Abdullah bin Mas'ud dia nanti akan masuk Islam. Masya Allah, hebat nggak? Hebat ya. Nah itu saja ya cerita hari ini. Nanti kita lanjut lagi cerita dengan kisah yang lain lagi. Oke? Kalau begitu Ustazah cukupkah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.